Selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Semoga teman-teman semua selalu sehat, sukses, dan semakin cuan bersama investasi yang lebih bijak dan lebih terukur. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa seluruh isi video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi dan sharing wawasan, bukan ajakan membeli ataupun menjual saham tertentu. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Di video kali ini kita akan membahas salah satu saham teknologi kecil yang cukup menarik perhatian market, yaitu saham PT Topindo Solusi Komunika Tbk atau kode saham TOSK. Kita akan membedah secara lengkap bisnis perusahaan, fundamental, pertumbuhan, kualitas laba, valuasi, kondisi keuangan, resiko bisnis, hingga analisa teknikal dan potensi pergerakan saham ke depan. Video ini dibuat menggunakan data Q1 tahun 2026 dan harga penutupan pasar tanggal 13 Mei 2026. Jadi, kemungkinan ke depan akan ada perubahan data maupun pergerakan harga saham. Dan seperti biasa, saya harap video ini bisa membantu teman-teman agar lebih objektif dalam melihat sebuah saham. Bukan hanya ikut hype, bukan hanya ikut rumor, tetapi benar-benar memahami bisnis dan valuasinya. Karena dalam dunia investasi, yang paling penting bukan sekedar beli saham murah, tetapi membeli bisnis yang benar-benar berkualitas. Nah, apakah TOSK termasuk saham berkualitas atau justru masih terlalu spekulatif? Mari kita bahas secara mendalam. Mengenal bisnis TOSK. Teman-teman, hal pertama yang wajib kita pahami sebelum membeli saham adalah perusahaannya sebenarnya bisnis apa. Karena membeli saham pada dasarnya sama seperti membeli sebagian kecil kepemilikan bisnis. Nah, PT Topindo Solusi Komunika Tbk merupakan perusahaan teknologi dan digital payment yang fokus pada layanan untuk UMKM dan masyarakat daerah. Perusahaan ini sebenarnya berkembang dari bisnis penjualan pulsa yang sudah dimulai sejak tahun 2009 oleh founder mereka yaitu Seiko Manito. Kemudian, pada tahun 2018, mereka mulai membangun platform digital bernama Topindo Pay. Dan seiring waktu, platform ini terus berkembang, hingga akhirnya melakukan rebranding menjadi Topindoku pada tahun 2022. Melalui aplikasi Topindoku, perusahaan menyediakan berbagai layanan digital, seperti pembelian pulsa, paket data, token listrik, voucher game, pembayaran tagihan, tiket perjalanan, dan berbagai layanan PPOB lainnya. Target utama mereka adalah warung, agen pulsa, kedai kecil, dan pelaku UMKM. Jadi sebenarnya TOSK mencoba membangun ekosistem digital untuk masyarakat bawah dan usaha kecil. Dan menurut saya, ini adalah market yang memang sangat besar di Indonesia, karena jumlah UMKM di Indonesia luar biasa besar. Masalahnya, tidak semua UMKM punya akses teknologi yang baik. Nah, disinilah TOSK mencoba masuk. Mereka mencoba menjadi jembatan digital untuk pelaku usaha kecil di daerah. Yang menarik lagi, fokus operasional mereka masih banyak berada di Kalimantan dan kota-kota Tier 2. Artinya, mereka tidak langsung head-to-head dengan pemain besar di kota metropolitan. Strategi seperti ini sebenarnya cukup menarik, karena perusahaan mencoba membangun basis pelanggan yang loyal di daerah yang kompetisinya belum terlalu brutal. Kalau strategi ini berhasil, maka TOSK bisa punya niche market sendiri. Dan teman-teman, bisnis seperti ini sebenarnya punya karakter unik karena margin bisnisnya memang kecil, tetapi volume transaksinya bisa sangat besar, mirip seperti bisnis distribusi. Jadi jangan berharap margin laba bersih besar seperti perusahaan software premium. Bisnis PPOB dan digital payment umumnya bermain di volume, jaringan, dan kecepatan transaksi, bukan margin tinggi. Struktur pemegang saham. Sekarang kita masuk ke struktur pemegang saham. Ini penting karena struktur kepemilikan sering mempengaruhi karakter pergerakan saham. Pemegang saham terbesar TOSK masih founder sendiri yaitu Seiko Manito dengan kepemilikan lebih dari 50%. Kemudian ada Robi Cahyadi sekitar 11% dan Deden Hendra Permana sekitar 6%. Artinya insider ownership sangat besar. Nah, ini punya dua sisi. Sisi positifnya, manajemen punya kepentingan langsung terhadap pertumbuhan perusahaan. Kalau perusahaan berkembang, mereka juga ikut kaya. Jadi biasanya kepentingan manajemen dan investor lebih sejalan. Namun, sisi negatifnya, free float saham menjadi kecil. Dan kalau free float kecil, biasanya pergerakan saham jadi lebih volatil, karena jumlah saham yang benar-benar beredar di market tidak terlalu banyak. Akibatnya, saham lebih mudah digerakkan, likuiditas lebih tipis, dan volatilitas lebih tinggi.
Inilah kenapa saham small cap seperti TOSK sering bergerak sangat ekstrim. Bisa naik sangat cepat tetapi juga bisa turun sangat dalam. Jadi teman-teman harus memahami bahwa karakter saham seperti ini berbeda dengan saham big caps. Kinerja pendapatan. Sekarang kita mulai masuk ke bagian paling penting, yaitu kinerja fundamental. Pertama, kita lihat pendapatan. Revenue TOSK TTM mencapai sekitar 1,7 triliun rupiah. Ini sebenarnya angka yang cukup besar, apalagi kalau dibandingkan dengan market cap perusahaan yang hanya sekitar 260 miliar rupiah saja. Jadi secara sekilas, TOSK terlihat murah sekali, karena price to sales ratio hanya 0,15 kali. Nah, kalau hanya melihat PS ratio, orang bisa langsung bilang, wah ini murah banget. Tapi dalam investasi, kita tidak boleh hanya melihat revenue, karena yang paling penting sebenarnya adalah berapa laba bersih yang benar-benar tersisa. Dan disinilah masalah utama TOSK mulai terlihat. Walaupun revenue mencapai triliunan rupiah, laba bersih perusahaan hanya sekitar 4 miliar rupiah. Artinya, margin laba mereka sangat tipis. Net profit margin kuartalan hanya sekitar 0,19%. Teman-teman, ini sangat kecil. Bayangkan, dari transaksi ratusan miliar yang benar-benar menjadi laba bersih cuma sangat sedikit. Kenapa bisa begitu? Karena bisnis PPOB memang marginnya kecil. Mereka harus bersaing harga, dan kompetitornya juga sangat banyak. Mulai dari marketplace, aplikasi pembayaran, bank digital, fintech, hingga pemain regional. Akibatnya perusahaan sulit menaikkan margin, mereka harus terus bermain volume, dan inilah tantangan utama bisnis seperti TOSK. Nah, kalau margin tipis biasanya investor masih bisa memaklumi, asal pertumbuhan perusahaan sangat tinggi. Masalahnya, pertumbuhan TOSK mulai melambat. Revenue growth Q1 2026 turun sekitar 1% secara tahunan. Sedangkan EPS growth anjlok lebih dari 60%. Ini warning yang cukup serius. Karena artinya, pendapatan stagnan tetapi profit turun tajam. Ini menunjukkan tekanan efisiensi mulai muncul. Kemungkinan penyebabnya bisa banyak. Persaingan makin ketat, biaya operasional naik, biaya ekspansi meningkat, atau perusahaan harus memberi promo lebih besar untuk menjaga transaksi. Dan teman-teman, untuk saham teknologi kecil, growth adalah segalanya. Kalau growth melambat, market biasanya langsung mulai hati-hati, karena valuasi saham teknologi sering dibangun berdasarkan harapan masa depan. Kalau masa depan mulai dipertanyakan, valuasi premium bisa hilang. Analisa profitabilitas. Sekarang kita lihat kualitas profitabilitas perusahaan. ROE TOSK hanya 2,8%, ROA 2,1%. Ini tergolong rendah, bahkan sangat rendah untuk ukuran perusahaan teknologi. Artinya, perusahaan belum mampu menghasilkan return yang tinggi dari modal yang dimiliki. Dan ini penting, karena dalam investasi jangka panjang, perusahaan yang mampu menghasilkan ROE tinggi biasanya lebih mudah menciptakan compounding wealth. Sedangkan perusahaan dengan ROE rendah, biasanya pertumbuhan nilai intrinsiknya lebih lambat. Namun ada satu hal menarik dari TOSK, yaitu aset turnover mereka sangat tinggi, 8,7 kali. Ini menunjukkan aset perusahaan diputar sangat cepat. Dan ini memang karakter bisnis distribusi digital. Jadi walaupun margin tipis, transaksi mereka besar dan cepat. Neraca. Sekarang kita lihat kondisi neraca. Dan jujur, ini salah satu bagian yang cukup positif dari TOSK. Perusahaan memiliki cash sekitar 23 miliar, total utang 22 miliar, DER 0,14 kali. Current ratio juga sangat sehat di atas 2 kali. Artinya, likuiditas perusahaan aman. Perusahaan juga tidak agresif menggunakan utang. Ini bagus, karena untuk perusahaan kecil, utang besar bisa sangat berbahaya. Kalau bisnis melambat, beban inga bisa langsung menghancurkan profit. Namun TOSK relatif aman dari sisi leverage. Altman Z-score mereka juga sangat tinggi, Z sama dengan 12,3. Ini menunjukkan risiko kebangkrutan sangat kecil. Jadi walaupun profitabilitas belum bagus, setidaknya kondisi finansial perusahaan masih cukup sehat. Cash flow. Sekarang kita masuk ke cash flow. Operating cash flow perusahaan sebenarnya positif, artinya bisnis inti masih menghasilkan uang tunai, namun free cash flow masih negatif, karena capex dan investasi perusahaan cukup besar. Nah, ini sebenarnya wajar untuk perusahaan yang masih ekspansi. Masalahnya, ekspansi ini harus menghasilkan pertumbuhan nyata di masa depan. Kalau tidak, market akan mulai mempertanyakan efektivitas investasi tersebut. Jadi beberapa kuartal ke depan akan sangat penting untuk melihat apakah ekspansi mereka benar-benar meningkatkan profitabilitas atau tidak. Analisa valuasi. Nah, sekarang pertanyaan paling penting, apakah saham TOSK murah?
Jawabannya tergantung kita melihat dari sisi mana. Kalau melihat revenue, TOSK terlihat murah sekali karena price to sales ratio hanya 0,15 kali. Namun kalau melihat laba bersih, EPS mereka justru sangat tinggi, EPS TTM sekitar 58 kali, bahkan annualized EPS lebih dari 80 kali. Artinya market cap perusahaan masih terlalu mahal dibanding laba bersih saat ini. Dan inilah masalahnya, revenue besar belum tentu bisnis bagus, karena yang paling penting adalah berapa profit yang benar-benar bisa dinikmati pemegang saham. PBV TOSK 1,6 kali. Menurut saya, valuasi ini belum bisa disebut murah untuk perusahaan dengan ROE rendah, margin tipis, dan pertumbuhan yang mulai melambat. Sekarang kita masuk ke pembahasan analisa teknikal saham TOSK. Dan teman-teman, kalau kita bicara saham small cap seperti TOSK, maka analisa teknikal menjadi sangat penting. Karena pergerakan saham seperti ini biasanya lebih volatil, lebih sensitif terhadap sentimen, dan sering dipengaruhi momentum market. Jadi selain melihat fundamental, investor juga wajib memahami struktur pergerakan harga sahamnya. Nah, secara teknikal, TOSK saat ini sebenarnya berada di fase yang cukup menarik, tetapi juga masih memiliki risiko yang tinggi. Kenapa? Karena saham ini sudah mengalami koreksi yang sangat dalam dari area puncaknya. Setelah IPO, harga saham TOSK sempat mengalami euforia besar. Harga bahkan pernah menyentuh area sekitar Rp168 per saham. Namun setelah itu, saham mulai mengalami tekanan jual besar dan turun cukup panjang. Dan akhirnya sempat menyentuh area sekitar Rp50. Artinya, secara psikologis, market pernah sangat optimis terhadap TOSK, tetapi kemudian antusiasme tersebut mulai menurun. Nah, kalau kita melihat struktur teknikal jangka menengahnya, TOSK saat ini masih berada dalam fase sideways bearish consolidation. Apa artinya? Artinya harga memang sudah tidak jatuh sedalam sebelumnya, tetapi juga belum mampu membentuk tren naik yang kuat. Jadi market saat ini masih berada di fase wait and see. Buyer mulai masuk di area bawah, tetapi seller masih cukup agresif di area resisten. Akibatnya harga bergerak naik turun dalam range tertentu. Dan ini adalah ciri khas saham yang sedang mencari arah baru. Sekarang kita bahas area support. Menurut saya, support paling penting TOSK saat ini berada di area 50-58. Kenapa area ini sangat penting? Karena ini adalah area low historis, area demand besar, dan area psikologis market. Beberapa kali harga memantul dari area tersebut. Artinya buyer mulai menganggap area ini cukup menarik untuk akumulasi. Namun teman-teman, kalau suatu saat support 50 berhasil ditembus, maka itu bisa menjadi sinyal negatif karena artinya seller kembali dominan dan tren bearish besar berpotensi berlanjut. Selain support utama, ada juga support jangka pendek di area sekitar 60 dan saat ini market sedang menguji area tersebut. Kalau harga mampu bertahan di atas 60, maka peluang technical rebound masih terbuka. Namun kalau area ini gagal dipertahankan, maka saham bisa kembali turun mendekati support utama. Jadi area 60 saat ini menjadi area penting untuk dipantau trader jangka pendek. Sekarang kita bahas resisten. Resisten pertama berada di area 66-70. Ini adalah area supply cukup kuat karena sebelumnya harga beberapa kali gagal naik melewati area tersebut dan tekanan jual sering muncul di sana. Artinya banyak trader yang kemungkinan masih memilih take profit di area tersebut. Nah, kalau TOSK berhasil breakout dari area 70, maka peluang kenaikan berikutnya mulai terbuka. Tetapi resisten paling penting menurut saya berada di area 80. Kenapa area 80 sangat penting? Karena area ini adalah resisten psikologis, area distribusi besar sebelumnya, dan area konfirmasi reversal tren menengah. Kalau suatu saat harga mampu breakout 80 dengan volume besar, maka kemungkinan besar tren bearish mulai selesai. Dan itu bisa menjadi awal fase bullish baru. Tetapi selama belum breakout 80, secara teknikal TOSK masih belum bisa disebut bullish kuat. Sekarang kita lihat moving average. Secara umum, hampir semua moving average TOSK masih menunjukkan sinyal bearish. Mulai dari MA20, MA50, MA100, hingga MA200. Ini menunjukkan bahwa tren mayor market masih turun.
Karena dalam teori teknikal, kalau harga masih berada di bawah moving average besar, maka seller biasanya masih lebih dominan dibanding buyer. Namun ada satu hal menarik, moving average jangka sangat pendek mulai menunjukkan tanda penguatan. Artinya tekanan jual mulai berkurang dan ada kemungkinan muncul technical rebound jangka pendek. Tetapi teman-teman harus hati-hati, karena rebound jangka pendek belum tentu berarti tren bullish besar sudah dimulai. Kadang saham hanya rebound sementara, lalu turun lagi. Jadi konfirmasi breakout tetap sangat penting. Sekarang kita masuk ke indikator RSI. RSI TOSK saat ini berada di area RSI 42,6. Nah, RSI di bawah 50 menunjukkan bahwa momentum bearish masih sedikit lebih dominan, tetapi RSI juga belum masuk area oversold ekstrim. Artinya tekanan jual mulai berkurang, tetapi buyer juga belum terlalu agresif. Biasanya kondisi seperti ini menghasilkan fase sideways. Jadi market masih mencari arah baru, belum ada dominasi kuat dari buyer maupun seller. Kalau kita lihat indikator MACD, momentumnya juga masih relatif lemah, karena MACD masih berada di area negatif. MACD kurang dari 0. Ini menunjukkan tren menengah masih belum kuat. Dan selama MACD belum membentuk golden cross yang solid, maka rally besar biasanya masih sulit terjadi. Jadi kalaupun harga naik, potensinya masih rawan menjadi technical rebound sementara. Nah, ini bagian yang sangat penting untuk saham small cap seperti TOSK, karena volume adalah nyawa pergerakan saham kecil. Kalau kita melihat histori volume TOSK, beberapa kali terjadi lonjakan volume besar ketika harga mendekati resistan. Tetapi masalahnya harga gagal breakout, dan ini sering menjadi tanda distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah kondisi ketika volume besar muncul, tetapi harga gagal naik signifikan, lalu saham kembali turun. Artinya masih ada tekanan jual dari pelaku market besar. Jadi saat ini market tampaknya masih belum menunjukkan akumulasi besar yang benar-benar kuat. Volatilitas TOSK juga masih cukup tinggi. Pergerakan harian saham relatif agresif untuk ukuran harga saham di level 60-an. Artinya naik turunnya bisa cukup cepat. Karena itu, saham seperti ini sebenarnya lebih cocok untuk trader agresif dibanding investor konservatif. Manajemen risiko wajib diperhatikan, karena saham small cap seperti TOSK bisa naik cepat tetapi juga turun sangat cepat. Kalau kita melihat psikologi market, TOSK saat ini berada dalam fase harapan versus keraguan. Kenapa? Karena market melihat perusahaan masih punya potensi pertumbuhan, tetapi di sisi lain, profitabilitas perusahaan masih belum kuat. Akibatnya, investor belum benar-benar yakin untuk memberi valuasi tinggi. Dan itu tercermin dari pergerakan harga yang masih sideways. Buyer muncul di bawah, tetapi seller masih aktif di atas. Sekarang kita bahas skenario bullish. Skenario bullish akan terjadi kalau harga mampu bertahan di atas 60, volume mulai meningkat, dan berhasil breakout area 70-80. Kalau breakout besar berhasil terjadi, maka peluang menuju area 90, bahkan 100 mulai terbuka. Namun breakout harus benar-benar didukung volume besar, karena tanpa volume, breakout rawan gagal. Skenario sideways. Menurut saya ini adalah skenario paling realistis saat ini. Harga kemungkinan masih bergerak dalam range 58-70, karena market masih menunggu perbaikan laba, pertumbuhan bisnis, dan sentimen baru. Namun investor juga harus siap dengan skenario bearish. Kalau support 50 jebol, maka tren turun besar bisa kembali berlanjut. Dan ini cukup berbahaya, karena support historis sudah habis. Kalau panic selling muncul, harga bisa turun lebih dalam lagi. Kelebihan TOSK. Kalau kita rangkum, kelebihan TOSK antara lain revenue besar, balance sheet sehat, utang rendah, fokus UMKM, potensi digitalisasi daerah masih besar, aset turnover tinggi, dan valuasi P/S sangat murah. Kalau perusahaan berhasil meningkatkan margin, potensi re-rating saham sebenarnya cukup menarik. Tetapi risikonya juga besar. Antara lain margin laba sangat tipis, pertumbuhan mulai melambat, profitabilitas rendah, free cash flow negatif, kompetisi PPOB sangat ketat, dan saham sangat volatil. Jadi investor harus benar-benar memahami risikonya. Penutup. Kesimpulan akhirnya, menurut saya PT Topindo Solusi Komunika Tbk adalah saham teknologi kecil dengan model bisnis yang cukup menarik, tetapi masih berada di tahap pembuktian.
Perusahaan punya market besar, punya jaringan UMKM, dan punya peluang berkembang. Tetapi sampai hari ini profitabilitas mereka masih belum kuat. Jadi TOSK lebih cocok disebut speculative growth stock, bukan quality compounder. Kalau ke depan perusahaan berhasil meningkatkan margin, memperbesar laba, dan menjaga pertumbuhan transaksi, maka saham ini bisa menjadi sangat menarik. Tetapi kalau pertumbuhan stagnan, market kemungkinan akan terus memberi valuasi murah. Nah, sekarang saya ingin tahu pendapat teman-teman. Menurut kalian TOSK ini hidden gem digital payment daerah atau justru terlalu berisiko untuk investasi jangka panjang? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa bantu like, subscribe, dan share channel Saham Cuan supaya kita bisa terus membahas saham-saham menarik lainnya secara objektif dan mendalam. Saya pamit undur diri.